Modus operandi tersangka yaitu menggugah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake. Bayangin suatu hari lu dapet telepon dari bos lu. Dia minta dana darurat. Suaranya mirip 100% asli, intonasinya, aksennya, bahkan cara dia berbicara itu kayak biasa. Tapi ternyata itu bukan dia, itu adalah deepfake. Gua Fahriza, selamat datang di Eureka. Pernah lihat video ini? Seperti nyata ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan video asli, melainkan hasil manipulasi teknologi deepfake. Deepfake bisa mengubah wajah, suara, dan ekspresi seseorang dengan sangat meyakinkan. Teknologi ini berkembang pesat dari hiburan hingga penipuan tingkat tinggi. Menurut laporan terbaru dari Sumsab 2023, jumlah deepfake yang terdeteksi secara global meningkat 10 kali lipat dari 2022 ke 2023. Di Amerika Serikat itu mencapai 1740%, sedangkan di Asia Pasifik naiknya 15.030%. Tapi pertanyaannya, apakah deepfake lebih banyak manfaat atau ancaman? Di rubrik Eureka kali ini, kita akan membahas cara kerja deepfake, manfaat dan risiko deepfake, dan bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari deepfake ini. Stay tune, kita kupas tuntas teknologi yang lagi hangat ini. Let's go! Deepfake diciptakan menggunakan GAN, Generative Adversarial Network. Teknologi ini ditemukan oleh Ian Goodfellow di tahun 2014. GAN bekerja dengan dua komponen utama. Yang pertama, generator. Dia yang fungsinya membuat video atau gambar palsu. Yang kedua, ada discriminator. Dia yang fungsinya mendeteksi apakah kontennya asli atau palsu. AI ini terus belajar hingga menghasilkan video yang super realistis. Misalnya, ada teknologi seperti GAN 3 dari Nvidia yang membuat deepfake lebih sulit dibedakan dari aslinya. Atau kita lihat ada Hey Gen AI tahun 2024. Dia bisa mengubah suara dan ekspresi seseorang dalam hitungan detik. Kita juga tahu bahwa OpenAI mengeluarkan namanya Sora AI. Generasi deepfake terbaru yang hampir sempurna. Tapi deepfake ini tidak selalu buruk. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, industri hiburan. Film Star Wars, The Rise of Skywalker, itu ada Carrie Fisher di revive. Dia sudah meninggal dan muncul menggunakan teknologi deepfake ini. Yang kedua nih, di pendidikan dan pembelajaran. Lu bayangin, Bung Karno, presiden pertama kita, menjelaskan sejarah kemerdekaan Indonesia secara langsung. Yang ketiga, ada pemasaran dan periklanan. Deepfake memungkinkan iklan dibuat tanpa syuting ulang. Dan yang terakhir, tapi bukan terakhir, yaitu pelestarian budaya dan sejarah. Deepfake bisa menciptakan kembali suara dan wajah tokoh sejarah.
Ini bisa menjaga warisan budaya tetap hidup. Namun, deepfake juga bisa sangat berbahaya. Ada case dari 2019. CEO itu ditipu 243.000 US dollar setelah penipu meniru suara bosnya dengan deepfake audio. Yang kedua, ada manipulasi politik dan disinformasi. Menurut Europol, deepfake semakin banyak digunakan untuk hoax dan propaganda politik. Yang ketiga, ini terkait pornografi non-konsensual. 96% deepfake kontennya di internet adalah pornografi tanpa izin, terutama menargetkan selebriti. And how did that make you feel? I mean, it's absolutely disgusting, isn't it? Dirty. Yang terbaru, kasus-kasus deepfake ada di Indonesia. Video deepfake Presiden Pak Prabowo digunakan dalam penipuan bantuan keuangan palsu. Kerugian mencapai 30 juta dengan individu loss 250.000 sampai 700.000. Ini bagaimana Indonesia menjadi Indonesia emas jika kita tidak bisa menghalau ini. Makanya kita harus belajar cara melindungi diri dari deepfake. Jadi, gimana caranya biar kita nggak ketipu sama deepfake ini? Yang pertama, kita harus periksa fakta dari sumber terpercaya. Gunakan tools Google Fact Check Explorer atau ada cek fakta mungkin dari Tempo. Ada juga Google Lens di mana kita upload foto, kita bisa trace nih asal-usul foto tersebut. Ada juga manfaatkan alat pendeteksi. Ada apa aja? Ada dari Microsoft Video Authenticator, ada juga Meta AI Deepfake Detection. Alat ini bisa membantu kita untuk menganalisa deepfake. Kita harus waspada tanda-tanda deepfake. Apa aja? Kita bisa lihat dari gerakan mata. Gerakan matanya aneh. Yang kedua, perubahan warna kulit yang tidak alami. Kita bisa lihat bahwa misal wajah kita warnanya lebih gelap dari leher kita. Itu salah satu tanda-tanda deepfake. Jadi semakin depan kita harus tahu cara melindunginya dan kita harus lebih aware terhadap deepfake ini. Tapi bagaimana masa depan deepfake ini? Apakah deepfake akan menjadi berbahaya di masa depan atau justru menjadi alat yang revolusioner? OECD memprediksi bahwa dalam 10 tahun ke depan, deepfake akan menjadi bagian penting dalam pendidikan berbasis AI. Contohnya, kita bisa menjadikan pembelajaran lebih interaktif, di mana tadi kita sempat bilang juga ya di awal video bahwa akan ada video dari pahlawan-pahlawan seperti Bung Karno ataupun ada pahlawan-pahlawan lainnya yang bisa membuat pembelajaran lebih aktif dengan deepfake ini. Yang kedua, ada tantangan terbesar di deepfake ini, yaitu regulasi dan keamanan. Kedepannya di masa depan, regulasi keamanan ini harus lebih ketat. Kita bisa lihat bahwa di Uni Eropa ada AI Act 2024 mulai menggunakan dan mengatur penggunaan deepfake dalam media. Ada teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh Microsoft, Meta, dan Google untuk mendeteksi deepfake lebih kompleks dan mungkin akan lebih real time dan canggih. Beberapa startup juga menerapkan teknologi-teknologi terbaru untuk melawan deepfake ini. Contohnya adalah blockchain, di mana
dengan menggunakan blockchain, startup ini menawarkan pelacakan yang lebih komprehensif untuk melacak keaslian video dan mengurangi hoax. Jadi, masa depan deepfake ada di tangan kita. Tapi, apakah kita akan menggunakannya secara positif atau membiarkannya menjadi ancaman digital? Deepfake adalah teknologi dengan dua sisi. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Menurut kamu, apakah deepfake lebih banyak manfaatnya atau bahayanya? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan gue ada challenge juga. Coba tebak mana yang deepfake dan mana yang asli. Tulis jawaban kamu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya di rubrik Eureka. Terima kasih, saya Fahriza. Sampai jumpa.